Ya teman-teman, kali ini teman-teman akan melihat klip bagaimana menggunakan ilustrasi ibadah untuk minggu ketiga, yaitu kelas kecil dan besar di bulan Desember. Ya, kenapa kita perlu secara khusus mempelajari cara menggunakannya? Karena untuk minggu ketiga ini, baik untuk kelas kecil dan kelas besar, ini kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak melatihnya, kita hanya akan menggunakan ilustrasi ini sebagaimana biasanya dan tidak ada suatu suasana yang berkesan, ya. Karena memang ini sebenarnya didesain untuk menimbulkan sebuah kesan seperti iPad, ya. Jadi akan sangat menarik. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di buku kurikulum, ya, dan juga melihat klip ilustrasi yang sudah didapatkan, nanti setelah gambar dari kata kunci, nanti akan muncul itu gambar Seven Wonder of the Ancient World, ya. Nah, di dalam kurikulum ada pembina sebagai seorang pembawa acara, dia akan menjelaskan tentang acara ini, ya, kepada para anak-anak seperti hadirin yang datang ke studio untuk menyaksikan tontonan ini. Nah, teman-teman perlu pastikan memegang remote control, ya, kalau teman-teman menggunakan DVD player, supaya kita menggunakan fungsi pause dan play dengan efektif. Dan juga kalau teman-teman yang menggunakan laptop, ya, atau komputer, ya, pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk tombol di play dan pause, ya. Kalau menggunakan Windows Media Player atau Core DVD sama saja. Oke, kita akan mulai, ya. Ini bayangkan saya sebagai pembina yang di muka ruang ibadah. Saya menjelaskan tentang ini ada sebuah acara baru tentang 7 keajaiban dunia. Dan kita jelaskan bahwa 7 keajaiban yang dimaksud di sini ada 7 keajaiban. Yang pertama, bangunan pertama yang dibuat manusia, ya, berbeda dengan keajaiban dunia yang di dalamnya ada Great Wall, ada Taj Mahal, dan juga beda dengan yang 7 keajaiban alam, ya, seperti yang kita sangat kenal tentang soal komodo dan segala macam itu. Nah, kita akan ceritakan tentang 7 keajaiban dunia, yaitu bangunan yang dibuat manusia. Nah, kita akan jelaskan. Jadi pertama, kita jelaskan satu-satu, ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat setelah kita, yuk mari teman-teman, kita akan lihat keajaiban yang pertama. Nah, pada saat gambar keajaiban pertama, kita pause, ya, dan kita jelaskannya kita nggak usah terlalu panjang, sesuai dengan panduan kurikulum. Kita cukup membaca apa yang tertulis, yaitu Khufu Great Pyramid, ya, piramid, ya. Itu lokasinya itu di Giza, di Mesir, ya, dibangun 2560 BC. Maksudnya BC apa? BC itu ada sebelum Kristus. Nah, bla bla bla, kita ceritakan bahwa ini ada bangunan tertinggi di dunia sampai tahun 1874, ya. Jadi ini piramid ini betul-betul bangunan tertinggi yang dibuat manusia sampai 1874. Oke, kemudian kita akan lanjut, ya. Nah, pada saat kita pencet play kembali, ya, pastikan kita siap tangan kita. Nah, ini seperti fungsi iPad. Kita pause, ya. Jadi berpindahnya itu jangan lupa tangan kita, oke? Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan layar LCD, mungkin sulit untuk berdekatan dengan layar karena jauh. Teman-teman bisa katakan kepada anak-anak bahwa kita punya iPad baru dengan remote. Remote-nya apa? Tangan saya akan menjadi remote, gitu, ya. Jadi kita dengan seperti ancang-ancang kita dari jarak jauh, kita geser itu layar dan berpindah, ya. Jadi dipastikan kita harus berlatih supaya ada sebuah kesan yang luar biasa. Oke, nah ini jangan langsung kaget, ya. Langsung kenapa nomor 3? Mana nomor 2-nya? Biarkan, ya. Kita memang sedang berakting, ya, si pembawa acara seperti lupa bahwa dia itu lupa menyebutkan keajaiban nomor 2. Dia langsung nomor 3. Oke, dia jelaskan bla 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 bla. Oke, setelah dia jelaskan semuanya, nah pada saat mau pindah ke layar yang selanjutnya, jangan lupa tangan kalau di TV langsung menempel di tabungnya, atau kalau teman-teman menggunakan LCD yang agak cukup jauh, ya, siapkan tangan seperti dari jauh kita mau geser itu layar. Oke, kalau saya menggunakan ini, kita lihat, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini adalah keempat, ya. Kita jelaskan lagi, ini adalah keajaiban bangunan manusia yang dibangun di dunia ini yang keempat, yaitu adalah kuil Artemis di Efesus, ya. Kita jelaskan semua. Setelah itu kita masuk lagi pada keajaiban yang selanjutnya, yang nomor 5, siapkan tangan. Oke. Oh, sebentar, ya. Kalau pastikan harus dilatih supaya tidak terjadi terlewat seperti ini. Oke. Nah,
Kita jelaskan lagi dan pastikan lagi tangan kita siap, atau sebaiknya itu teman-teman dibantu. Jadi ada seorang pembina yang memang menyiapkan tangannya di depan layar kaca, dan ada satu teman yang memang khusus memencet play dan pause ya, supaya kerjasama bisa berjalan baik. Kita lihat, kita sambung lagi, lanjut ke pada keajaiban yang berikutnya. Ya, ini keajaiban nomor 5. Kita jelaskan lagi, kemudian kita lanjut lagi kepada keajaiban yang berikutnya. Kita geser, oke, kita pause. Pada saat pause kita jelaskan di keajaiban yang ke-6, yaitu tentang tubuh dari Rhodes ya, tubuh Colossus Rhodes ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Oke, ini yang ke-7. Nah, pada saat ke-7 setelah kita menjelaskan keajaiban yang ke-7, yaitu mercusuar di Alexandria ya. Di sini sesuai dengan di kurikulumnya ada satu pembina, yaitu pembina kedua yang protes. Pak, Kak, di mana tadi kok nggak salah nomor 2-nya tidak disebut? Nah, di sini kemudian pembina yang kedua dia yang berdiri ya. Dia yang mendekati layar kaca untuk dia membantu pembina satu untuk mencari di mana itu keajaiban yang nomor 2 ya. Baca kurikulum, di sana ada petunjuknya jelas. Oke, sekarang dia berusaha mencari. Dia coba kita cari mana yang nomor 2, ini nomor 6, ini nomor 5. Mana lagi? Nomor 4. Oke, mana lagi? Ini nomor 3. Oke, langsung nomor 1. Coba kita lihat, mana? Oh benar, langsung 3. Mana ya nomor 2-nya? Mana nomor? Oke. Mana nomor 2-nya? Nah, pada saat kebingungan si pembina yang pertama, pembina yang kedua, dia yang ambil alih. Dia akan katakan, oh, kalau untuk mencari yang kedua, rasanya bukan dengan begitu, tapi dengan arah yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Dia pembina 2, nah, dia dapat ini. Nah, setelah dia dapat keajaiban yang kedua, yaitu taman gantung di Babilonia. Di sini, kemudian si pembina pertama kembali dia ceritakan, jelaskan dengan gayanya yang profesional. Nah, tapi setelah itu si pembina 2 akan tambahkan bahwa ternyata ada hal lagi yang kita bisa lihat tentang taman gantung Babylon ini. Siapkan tangan karena kita akan mencoba melakukan efek fungsi seperti iPad. Perhatikan, kita play, kita mulai, kita lihat. Oke, ya, terus. Oke, langsung siap tangan di tengah. Nah, oke, langsung pause. Kita masuk kepada kisah si pembuat dari taman gantung ini, itu Raja Nebukadnezar. Di sini Daniel. Menurut kurikulum kita akan ceritakan tentang siapakah Nebukadnezar. Gantian, kali ini yang berbicara adalah si pembina yang kedua. Nah, kemudian dia akan lanjutkan cerita yang berikutnya dengan gambar berikutnya dengan fungsi efek seperti iPad tapi digeser ke atas. Kita perhatikan. Oke, ini akan cerita tentang bagaimana Nebukadnezar yang sombong ya. Dan kita akan lihat bagaimana apa akibatnya. Di sini di kurikulum pembina akan mengajak anak-anak membaca kisahnya di kitab Daniel. Kemudian kita akan lihat, oke, ini setelah si Nebukadnezar dihukum. Jangan lupa play dan pause selalu digunakan sesuai kebutuhan. Dan kita masuk kepada yang terakhir, gambar yang terakhir. Ini tentang bagaimana si Nebukadnezar bertobat. Jadi intinya fungsi gambar-gambar ilustrasi ini akan menjadi sangat menarik buat anak-anak kalau teman-teman benar-benar mempelajari dan melatihnya. Sehingga efek iPad ini kita bisa timbulkan di ibadah kelas kecil maupun kelas besar. Dan saya percaya ini akan membuat anak-anak tidak berbicara sendiri karena ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru. Dan saya sangat berharap hal ini bisa menjadi inspiratif buat teman-teman di area. Untuk berikutnya teman-teman bisa lebih kreasi, mengembangkan kelas ibadah kita supaya anak-anak bisa tertarik mendengar firman Tuhan karena itu yang menarik buat hidupnya. Selamat berlatih dan Tuhan Yesus memberkati. Kegawaria, let's go!